Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Olivia Rizky Anindya Anjani dengan NIM 20208152 dari kelas 3A4 Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi dan keadilan. Yang pertama ada keadilan. Keadilan merupakan suatu topik penting dalam etika. Sulit sekali untuk dibayangkan orang atau instansi yang berlaku etis tetapi tidak mempraktikkan keadilan atau bersikap tak acuh terhadap ketidakadilan. Secara khusus, keadilan itu penting dalam konteks ekonomi dan bisnis, karena tidak pernah sebatas perasaan atau sikap batin saja, tetapi menyangkut kepentingan atau barang yang dimiliki atau dituntut oleh berbagai pihak. Karena itu, masalah keadilan sangat penting untuk dibahas. Antara ekonomi dan keadilan terjalin hubungan yang sangat erat karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Sumber itu adalah masalah kelangkaan. Ekonomi timbul karena keterbatasan sumber daya. Barang yang tersedia selalu langka, dan karena itu kita mencarikan cara untuk membagikannya atau mendistribusikannya dengan paling baik. Hal itu berlaku baik untuk ekonomi sebagai praktek maupun untuk ekonomi sebagai teori. Kelangkaan adalah asal-usul dari ekonomi dalam dua arti tersebut. Tentang barang yang tersedia dalam keadaan melimpah ruah, tidak mungkin muncul masalah ekonomi, karena barang itu tidak diperjualbelikan dan akibatnya tidak akan diberi harga. Dalam sebuah buku ekonomi sebagai ilmu yang akan didefinisikan sebagai berikut. Ekonomi adalah studi tentang cara bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksikan komoditas-komoditas yang berharga dan mendistribusikannya dengan orang-orang yang berbeda. Kemudian ada konsep dasar ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Ekonomi adalah peraturan rumah tangga yang mengatur rumah tangga. Adapun yang dimaksud ahli ekonomi atau ekonom adalah yang menggunakan konsep dan data dalam bekerja. Adapun ilmu yang mempelajari usaha manusia tentang ekonom disebut ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan, dengan memilih sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas. Teori ekonomi merupakan kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Ekonomi teori merupakan kerangka konsep yang berangkat dari gejala-gejala konkret yang terjadi di kehidupan masyarakat. Gejala-gejala ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu, sehingga dapat dilacak apa adanya pola-pola tertentu yang menghubungkan peristiwa-peristiwa makro dan teori-teori mikro. Kemudian ada hakikat dari keadilan. Definisi yang ada pada zaman Kekaisaran Roma, karena pada zaman ini orang-orang Roma kuno terkenal dalam hal menciptakan suatu sistem hukum yang bagus atau ius Romanum yang masih dikagumi dan dipelajari hingga saat ini. Bukan saja oleh para sejarawan, tetapi juga oleh para ahli hukum. Pengarang Roma Ulpianus yang dalam hal ini mengutip orang yang bernama Celsus menggambarkan keadilan dengan singkat sekali sebagai tribur cuique sum, atau dalam bahasa Indonesia memberikan kepada seseorang yang dia empunya. Dan bagi kita, titik tolak untuk refleksi tentang keadilan memang sebaiknya menjadi demikian. Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kemudian ada 3 ciri khas yang selalu menandai keadilan. Yang pertama adalah keadilan tertuju pada orang lain atau keadilan selalu ditandai other directness dari J. Finis. Mustahillah saya berlaku adil atau tidak adil terhadap diri saya sendiri. Kalau orang berbicara tentang keadilan atau ketidakadilan terhadap diri sendiri, ia hanya menggunakan kata itu dalam arti kiasan, bukan berarti sesungguhnya. Masalah keadilan atau ketidakadilan sudah tidak berperan lagi. Yang kedua ada keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Sehingga keadilan mengikat kita dan kita mempunyai kewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan keadilan tersebut. Ciri kedua ini disebabkan karena keadilan selalu berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi.
Bila ciri pertama tadi menyatakan bahwa dalam konteks keadilan kita selalu berurusan dengan hak orang lain, maksudnya kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain karena rupa-rupa alasan. Kalau kita memberikan sesuatu karena alasan keadilan, kita selalu harus atau wajib memberikannya. Sedangkan kalau kita memberikan sesuatu karena alasan lain, kita tidak wajib memberikannya. Misalnya kita memberikan minum kepada tamu untuk menghormatinya, kita tidak wajib memberikannya. Namun bila kita memberikan sesuatu karena alasan keadilan, kita harus memberikannya. Sebagai contoh, majikan harus memberikan gaji yang adil kepada karyawannya. Kemudian yang ketiga adalah keadilan menurut persamaan atau equality. Atas dasar keadilan, kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi hak miliknya tanpa kecuali. Dewi Iustitia yang memegang timbangan dalam tangannya dalam mitologi Romawi digambarkan juga dengan matanya yang tertutup kain. Sifat ini menunjukkan kepada ciri ketiga yang berarti keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang tanpa melihat siapa orangnya. Kemudian ada pembagian keadilan. Yang pertama ada pembagian klasik. Disebut pembagian klasik karena mempunyai tradisi yang panjang. Keadilan dapat dibagi atas 3 berkaitan dengan 3 kewajiban atau hak yang bisa dibedakan. Keadilan dapat menyangkut kewajiban individu-individu terhadap masyarakat, lalu kewajiban masyarakat terhadap individu-individu, dan akhirnya kewajiban antara individu-individu satu sama lain. 3 macam keadilan ini masing-masing disebut keadilan umum, distributif, dan komutatif. Yang pertama ada keadilan hukum atau general justice. Berdasarkan keadilan ini, para anggota masyarakat diwajibkan untuk memberi kepada masyarakat secara konkret, berarti negara, apa yang menjadi haknya. Keadilan umum ini menyajikan landasan untuk paham common good, kebaikan umum atau kebaikan bersama. Karena adanya common good, kita harus menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kedua ada keadilan distributif atau distributive justice. Berdasarkan keadilan ini, negara secara konkret berarti pemerintah harus membagi segalanya dengan cara yang sama kepada para anggota masyarakat. Dalam bahasa Indonesia bisa dipakai nama keadilan membagi. Di antara hal-hal yang dibagi oleh negara kepada para warga, ada hal-hal yang enak untuk didapat dan ada hal-hal yang justru tidak enak kalau kena. Sebagai contoh dalam kategori pertama disebut perlindungan hukum, tanda kehormatan, tunjangan bulanan untuk veteran, dan sebagainya. Contoh untuk kategori kedua adalah kewajiban kerja bakti. Ikut dalam siskamling, besar kecilnya beban pajak, dan sebagainya. Tidak adil bila pemimpin masyarakat mempraktekkan pilih kasih dalam membagi hal-hal yang enak maupun tidak enak itu. Tidak adil bila pemerintah mengistimewakan orang-orang tertentu yang tidak mempunyai hak khusus. Kemudian yang terakhir ada keadilan komutatif atau komutatif justice. Berdasarkan keadilan ini, setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hal itu berlaku pada taraf individual maupun sosial. Bukan saja individu satu harus memberikan haknya kepada individu lain, melainkan juga kelompok satu kepada kelompok lain. Keadilan komutatif dilanggar antara lain dengan mencuri, tidak mengembalikan apa yang dipinjam, melukai atau membunuh seseorang. Mengapa? Karena dengan semua perbuatan itu, kita mengambil apa yang menjadi hak seseorang. Misalnya dengan membunuh seseorang, kita mengambil haknya, yaitu hak atas kehidupan. Lalu yang kedua adalah pembagian modern. Dikemukakan oleh beberapa pengarang modern tentang etika bisnis, khususnya John Brookwright dan Manuel Velázquez. Mereka menandaskan bahwa pembagian-pembagian itu menunjukkan pemikiran Aristoteles. Di antaranya, yang pertama, keadilan distributif atau distributive justice, benefits dan burdens, hal-hal yang enak untuk didapat maupun hal-hal yang menurut pengorbanan harus dibagi dengan adil. Yang kedua ada keadilan retributif atau retributive justice, berkaitan dengan
terjadinya kesalahan. Hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. Dan syarat yang harus dipenuhi agar hukuman dapat dinilai adil adalah A. Orang atau instansi yang dihukum harus tahu apa yang dilakukannya dan dilakukannya dengan bebas. Jadi syaratnya adalah kesengajaan dan kebebasan. Yang B adalah harus dipastikan bahwa orang yang dihukum benar-benar melakukan perbuatan yang salah dan kesalahannya harus dibuktikan dengan meyakinkan. Kemudian yang ketiga ada keadilan kompensatoris atau compensatory justice. Berdasarkan keadilan ini, orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang atau instansi yang dirugikan. Lalu yang ketiga adalah keadilan individual dan keadilan sosial. Dua macam keadilan ini berbeda karena pelaksanaannya juga berbeda. Pelaksanaan keadilan individual tergantung pada kemauan atau keputusan satu orang, atau bisa juga beberapa orang saja. Dalam pelaksanaan keadilan sosial, satu orang atau beberapa orang saja tidak berdaya. Pelaksanaan keadilan sosial tergantung pada struktur-struktur masyarakat di bidang sosial ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Karena kompleksitas masyarakat modern, keadilan sosial tidak pernah dilaksanakan dengan sempurna. Kemudian ada keadilan distributif pada khususnya. Yang A, keadilan distributif meliputi dua hal, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif dianggap penting dalam bisnis karena banyak diadakan transaksi, perjanjian, dan kontrak. Lalu keadilan distributif. Keadilan ini dianggap sangat penting karena dalam hal ini menyangkut masalah membagi supaya dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam kasus keadilan distributif. Di sini keputusan yang dibuat harus beralasan dan tidak boleh bertindak sembarangan atau seenaknya. Lalu yang B, prinsip-prinsip keadilan distributif. Yang pertama, prinsip formal. Di dalam prinsip formal menyatakan bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama, sedangkan kasus-kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan dengan cara yang tidak sama. Prinsip ini menolak perlakuan pilih kasih, pandang bulu, atau minyak dengan cara berat sebelah atau tidak adil. Yang kedua, prinsip material. Prinsip-prinsip material menunjuk kepada salah satu aspek relevan yang bisa menjadi dasar untuk membagi dengan adil hak-hak yang dicari oleh beberapa orang. Kemudian berikut ini 6 prinsip material keadilan distributif yang secara khusus memperhatikan konteks ekonomi dan bisnis. Yang pertama ada bagian yang sama. Menurut prinsip ini membagi harus dengan adil. Membagi atas dasar undian merupakan salah satu cara untuk mempraktikkan prinsip ini. Karena dengan itu semua orang mendapat peluang yang sama. Lalu yang kedua ada kebutuhan. Dalam prinsip ini harus berlaku adil sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Yang ketiga hak. Dalam prinsip ini harus berlaku adil sesuai dengan haknya, misalnya dalam hak pekerjaan. Yang keempat, usaha. Prinsip keempat ini juga perlu pembagian yang adil, misalnya di tempat kerja karyawan yang bekerja lebih lama akan mendapatkan uang lembur. Kemudian yang kelima, kontribusi dengan masyarakat. Dalam hal ini juga menyangkut dengan keadilan, misalnya seorang pejabat tinggi diperlakukan dengan cara lain dari orang biasa. Prinsip ini harus dipakai dengan hati-hati dan mudah disalahgunakan. Lalu yang terakhir ada jasa. Dalam prinsip ini, jasa menjadi alasan untuk memberikan sesuatu kepada satu orang yang tidak diberikan kepada orang lain. Misalnya karyawan yang berprestasi khusus diberikan bonus akhir tahun yang tidak diberikan kepada karyawan lain. Kemudian ada teori-teori dalam keadilan distribusi. Dalam teori ini terdapat 3 teori yang melandasinya. Yang pertama ada teori egalitarianisme. Teori ini didasarkan atas prinsip pertama. Mereka berpendapat bahwa kita baru membagi dengan adil bila semua mendapat bagian yang sama atau equal. Membagi dengan adil berarti membagi rata. Sama rata, sama rasa. Merupakan sebuah semboyan egalitarian yang khas. Yang kedua ada teori sosialistis. Teori sosialistis tentang keadilan distributif memilih prinsip kebutuhan sebagai dasarnya.
Menurut mereka, masyarakat diatur dengan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, serta konkret sosialisme terutama memikirkan masalah pekerjaan bagi kaum buruh dalam konteks industrialisasi. Kemudian yang ketiga ada teori liberalistis. Liberalistis justru menolak pembagian atas dasar kebutuhan sebagai tidak adil. Karena manusia adalah makhluk bebas, kita harus membagi menurut usaha-usaha bebas dari individu-individu yang bersangkutan, yang tidak mempunyai hak ulah untuk memperoleh sesuatu. Liberalisme menolak sebagai sangat tidak etis sikap free rider. Teori keadilan distributif yang membatasi diri pada satu prinsip saja ternyata sulit dipertahankan. Untuk membagi dengan adil, kita harus memperhatikan semua prinsip material. Kemudian ada menurut dari beberapa para ahli. Menurut dari John Rawls tentang keadilan distributif. John Rawls berpendapat kita membagi dengan adil dalam masyarakat. Jika kita membagi rata, kecuali ada alasan untuk membagi dengan cara lain, menurut Rawls, yang harus kita bagi dengan adil dalam masyarakat adalah the social primary goods, atau nilai-nilai sosial yang primer. Artinya hal-hal yang sangat kita butuhkan untuk bisa hidup pantas sebagai manusia dan warga masyarakat. Nilai-nilai sosial primer menurut John Rawls, yang pertama, kebebasan dasar, seperti kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan hati nurani, dan kebebasan berkumpul, integritas pribadi, dan kebebasan politik. Yang kedua adalah kebebasan bergerak dan kebebasan memilih profesi. Kemudian yang ketiga, kuasa dan keuntungan yang berkaitan dengan jabatan dan posisi-posisi penuh tanggung jawab. Yang keempat ada pendapatan dan milik. Lalu yang terakhir adalah dasar sosial dari harga diri atau self-respect. Kemudian ada menurut Robert Nozick tentang keadilan distributif. Distributifnya disebut entitlement theory, diterjemahkan menjadi landasan hak. Menurut Nozick, kita memiliki sesuatu dengan adil jika pemilikan itu berasal dari keputusan bebas yang mempunyai landasan. Menurut Nozick, ada 3 kemungkinan yang menelurkan 3 prinsip. Yang pertama, prinsip original acquisition, kita memperoleh sesuatu untuk pertama kali dengan misalnya memproduksi. Kemudian yang kedua ada prinsip transfer, kita memiliki sesuatu karena dibelikan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah prinsip retrification of injustice, kita mendapat sesuatu kembali sebelumnya dicuri dari kita, umpamanya. Kemudian ada contoh kasus untuk etika bisnis. Judulnya adalah kekerasan di Papua akibat ketidakadilan PT Freeport. Kekerasan di Papua akibat ketidakadilan PT Freeport, insiden penembakan yang terjadi berturut-turut di Papua dinilai tidak terlepas dari rangkaian persoalan ketidakadilan yang timbul akibat beroperasinya PT Freeport Indonesia di Papua. PT Freeport menimbulkan kejahatan ekologi, tragedi kemanusiaan, dan penjajahan ekonomi bangsa. Ungkap Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Beuri Nahdian Forhan saat jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Kamis tanggal 16 bulan 7 siang. Hadir pula dalam acara ini Archelaus Arnisius Baho dari Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat, serta Tinus Natime, perwakilan hak wilayah tanah operasi PT Freeport. Berry menegaskan kekerasan yang terjadi di Papua akibat adanya ketidakadilan dengan diberikan ruang sangat besar oleh pemerintah kepada PT Freeport untuk mengeksploitasi kekayaan tanah Papua. PT Freeport mengeksploitasi dan mengakses kehidupan politik, ekonomi, dan sosial rakyat Papua. Ketika sudah kebablasan, pemerintah tidak berdaya, ungkapnya. Kekerasan, perusakan lingkungan, dan ketidakadilan sosial, paparnya, telah melekat dalam sejarah operasi PT Freeport di Papua yang mulai beroperasi sejak tahun 1967.
Jangan hanya melihat persoalan pada kelompok-kelompok tertentu di Papua yang melakukan kekerasan, ucapnya. Untuk itu, lanjut Berry, jalan keluar untuk mengatasi segala kekerasan dan ketidakadilan yang selama ini terjadi di Papua adalah dengan menghentikan total operasi PT. SBY jika punya komitmen terhadap rakyat Papua harus menghentikan operasi PT Freeport, lontarnya. Pemerintah, tambahnya, juga harus membentuk komite independen yang beranggotakan pakar hukum, lingkungan, sosial untuk mengkaji ulang segala aspek. Lalu ada kesimpulan, kehidupan yang masih terus berjalan ini tidaklah luput dari etika bisnis. Seiring dunia bisnis yang memerlukan keadilan dan tata cara yang baik di dalamnya. Kemudian segala hal yang sudah dibahas kurang lebihnya seperti membahas teori keadilan distributif, menurut dari berbagai perspektif dan jika disimpulkan akan bermuara pada jawaban keadilan sangat penting dalam ekonomi. Untuk itu, ketika kita telah memulai sebuah bisnis, perhatikan etika dan keadilan di dalamnya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran etika apabila sudah menjalankan bisnis tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.